Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dudung Abdullah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Pemasaran semester 5. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview jurnal, tetapi berbeda dengan video sebelumnya, dengan tema Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pada Wirausaha Muda Membangun Desa ada dua tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan ragam peran dan kapasitas pemuda dalam proses membangun desa. Dan yang kedua, menganalisis potensi dan kapasitas pemuda dalam membangun jejaring untuk keberlanjutan peran pemuda dalam membangun desa. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimnya tenaga kerja, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam memobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambahan bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Menurut pendapat dari Agusta DKK 2014, memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif. Masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar pemerintah, yang masyarakatnya adanya gerakan partisipasi masyarakat. Perlunya memasukkan unsur pemuda dalam membangun desa dilakukan oleh Kartika 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovasi driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan pada tahun 2015 yang diwujudkan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam. Geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua yaitu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan dalam rangka penguatan daya saing dan daya perekonomian nasional, dan yang ketiga yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menurut Kartika pada tahun 2013. Kajian ini hadir untuk mengisi diskusi tentang peran strategis dari pemuda khususnya wirausaha muda desa yang dalam kurun waktu terakhir menunjukkan perkembangan di beberapa wilayah Indonesia. Contoh aktor muda di desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta yaitu Sugeng Handoko.
penggerak desa wisata Ngelanggeran, Gunung Api Purba, dan Nur Agis Aulia. Pendiri Gerakan Banten Bangun Desa, karakteristik unik dari pribadi kedua contoh wirausaha muda ini menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia lainnya, khususnya dalam hal menginisiasi gerakan pembaharuan masyarakat desa dengan pendekatan kewirausahaan. Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin. Sementara desa-desa yang ada di dalam pendampingan Gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kesamaan permasalahan sosial yang dihadapi di kedua wilayah tersebut mendorong aksi peduli dari unsur pemuda, yaitu Sugeng Handoko, Kifra, dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah. Selain itu, adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk pemeliharaan keberlanjutan organisasi wisata. Desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata, menciptakan konsep pasar bagi kegiatan pariwisata di desa Ngelanggeran. Lambat laun, tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Sementara di dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui Gerakan Banten Bangun Desa atau dengan yang disingkat dengan BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Karung, Kabupaten Serang, dari profil BBD 2016 dijelaskan bahwa tentang kontribusi komunitas bagi desa di Banten, khususnya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Komunitas BBD juga berusaha melahirkan entrepreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa. Melalui program-program pelatihan, kunjungan, serta program pengembangan diri lainnya, karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Asyari 2016 adalah karakter kuat di dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan. Wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan mengoptimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya.
yaitu melengkapi langkah mereka dan melakukan perubahan sosial ekonomi di desa. Konteks organisasi kayak seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media sosial kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa dan sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya di desa. Bagian penting untuk mengimplementasikan ide atau gagasan bisnis, konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat, salah satunya dapat mengacu pendapat menurut Michelson Rukminto tahun 2008, yaitu partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu partisipasi adalah sebuah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga yaitu partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antar komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi. Yang keempat yaitu tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Yang keenam yaitu partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi partisipasi ada pada motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara aktif untuk memunculkan komunikasi antar para pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan di Desa Ngelanggeran, Puspita Sari 2016 terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.